Apakah Anda ingin tulang Anda sekuat anak muda? Apakah Anda ingin pembuluh darah Anda bersih dan jauh dari kekhawatiran tentang 3 tinggi darah tinggi, gula darah tinggi, lemak darah tinggi? Hari ini, saya akan memperkenalkan permata meja makan yang dapat mewujudkan keinginan tersebut. Kacang hitam. Namun mohon tunggu sebentar. Sebelum Anda berlari ke dapur untuk memasak kacang hitam, saya, Dr. Budi Hartono, harus memberitahu Anda sebuah rahasia. 90% orang salah dalam mengonsumsi kacang hitam, sehingga membuang setidaknya separuh dari nutrisinya. Kacang kecil ini menyimpan energi kesehatan yang sangat besar, tetapi membutuhkan kunci yang tepat untuk membukanya. Hari ini, di saluran sehat di hari tua, saya akan menyerahkan kunci yang tepat itu kepada Anda. Mulai dari teknik memasak yang melipat gandakan nutrisi, resep terapi makanan khusus untuk menutrisi ginjal, hingga berapa butir yang paling tepat untuk dimakan setiap hari. Dalam video hari ini, saya akan mengajak Anda menggali semua rahasia kesehatan kacang hitam selangkah demi selangkah. Sebelum masuk ke topik utama, jika Anda peduli dengan kesehatan diri sendiri dan keluarga, silakan klik tombol subscribe berlangganan di bawah dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengetahuan kesehatan praktis lainnya di masa mendatang. Di sini kami mengungkap kebenaran kesehatan yang jarang diberitahukan secara jujur oleh media arus utama kepada Anda. Jika Anda menyukai konten yang kami bagikan, silakan ketik angka 1 di kolom komentar. Ini adalah dukungan terhangat bagi kami untuk terus berkarya. Kami juga menyambut Anda untuk berbagi pandangan dan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Baiklah, mari kita mulai perjalanan kesehatan ajaib dengan kacang hitam ini. Kita mulai dari 5 khasiat paling hebat dari kacang hitam. Khasiat pertama, kaya nutrisi, meningkatkan daya tahan tubuh. Ini adalah paket nutrisi terkonsentrasi untuk mengisi daya tubuh Anda. Jangan remehkan kacang hitam ini. Di dalam tubuh kecilnya tersimpan energi yang sangat besar, ibarat paket nutrisi yang dipadatkan. Ia memiliki kandungan protein berkualitas tinggi yang sangat besar. Coba tebak, berapa banyak protein dalam 100 gram kacang hitam? Jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda. Terdapat 36 gram protein. Apa artinya ini? Ini setara dengan jika kita makan telur dengan berat yang sama, protein kacang hitam 3 kali lipat lebih banyak daripada telur. Dan ini bukan protein biasa, melainkan protein berkualitas tinggi yang mengandung beberapa jenis asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh kita. Zat-zat ini adalah batu bata untuk membangun tubuh kita, membantu pertumbuhan dan perkembangan, menjaga metabolisme, serta membuat daya tahan tubuh kita lebih kuat dan tidak mudah sakit. Kacang hitam juga merupakan gudang mineral yang kaya. Kandungan mineral di dalamnya sangat melimpah, terutama 3 pendekar kalsium, zat besi, dan kalium. Kalsium. Dalam setiap 100 gram kacang hitam, terdapat sekitar 224 mg kalsium. Apa yang paling ditakuti oleh teman-teman lansia kita? Osteoporosis. Asupan kalsium sangatlah penting. Makan lebih banyak kacang hitam bisa membuat tulang dan gigi kita lebih kuat. Zat besi. Kandungan zat besinya sekitar 7 mg. Banyak teman wanita yang kekurangan Ki dan darah, wajah pucat, sebenarnya itu adalah anemia defisiensi besi. Anak-anak juga sama. Kacang hitam adalah sumber zat besi yang sangat baik. Kalium, kandungannya mencapai 1377 mg. Kalium sangat penting bagi jantung, membantu menjaga detak jantung normal dan mengatur tekanan darah. Bagi teman-teman yang memiliki tekanan darah tinggi, ini adalah makanan yang bagus. Selain itu, kacang hitam adalah vitamin awet muda alami. Di dalamnya terkandung vitamin yang sangat kita butuhkan, yaitu vitamin B dan vitamin E. Vitamin E ini adalah antioksidan yang kuat. Setiap 100 gram kacang hitam mengandung 17 mg vitamin E. Apa gunanya? Ia membantu membersihkan sampah radikal bebas dalam tubuh, memperlambat kecepatan penuaan sel, mengurangi kerutan di wajah, dan membuat kulit lebih elastis. Ingin terlihat muda, Anda harus mengandalkannya. Vitamin B, keluarga vitamin ini sangat besar. Mereka adalah katalisator metabolisme tubuh kita, membantu mengubah makanan yang kita makan menjadi energi, serta menjaga kesehatan sistem saraf agar kita tidak mudah merasa lelah.
Lihatlah, begitu banyak hal baik berkumpul bersama untuk membangun fondasi kesehatan yang kokoh bagi tubuh kita. Bagaimana mungkin kondisi tubuh tidak menjadi baik? Khasiat kedua, Raja tonik ginjal dalam pengobatan tradisional. Dalam teori pengobatan tradisional leluhur kita, status kacang hitam sangatlah tinggi dan selalu dianggap sebagai pusaka untuk menutrisi ginjal. Pengobatan tradisional meyakini bahwa warna memengaruhi 5 organ tubuh dan warna hitam masuk ke ginjal. Jadi, kulit luar kacang hitam yang berwarna gelap bukan hanya hiasan. Di dalamnya terkandung esensi yang menutrisi ginjal kita. Dari sudut pandang sains modern, kacang hitam mengandung zat yang disebut isoflavon kedelai. Strukturnya mirip dengan hormon estrogen dalam tubuh kita yang mampu mengatur kadar hormon tubuh secara dua arah. Ini bermanfaat bagi fungsi endokrin ginjal. Di saat yang sama, kandungan protein, vitamin, dan mineral yang kaya di dalamnya ibarat menyediakan ransum yang cukup bagi sel-sel ginjal, mempromosikan perbaikan dan regenerasi sel ginjal, serta membuat fungsi ginjal lebih kuat. Jika Anda biasanya sering merasa pinggang pegal, kaki lemas, pusing, telinga berdenging, atau frekuensi buang air kecil cukup sering, ini mungkin merupakan tanda-tanda kelemahan ginjal. Pada saat ini, mengonsumsi kacang hitam dalam jumlah yang tepat dapat memberikan efek perbaikan yang baik. Lihatlah resep terapi makanan untuk ginjal yang beredar lama di masyarakat, seperti sup, kacang hitam buntut babi, atau bubur kacang hitam kenari. Semuanya pasti ada kacang hitamnya. Ini bukan omong kosong, melainkan kesimpulan dari pengalaman. Khasiat ketiga, pembersih kardiovaskular, ahli menurunkan kolesterol jahat. Teman-teman lansia yang sudah berumur pasti takut dengan 3 tinggi, terutama lemak darah tinggi dan kolesterol tinggi. Ini semua adalah pemicu penyakit kardiovaskular jantung dan pembuluh darah. Kacang hitam bisa sangat membantu dalam hal ini. Serat pangan membantu. Setiap 100 gram kacang hitam mengandung sekitar 10 gram serat pangan. Serat ini sangat hebat. Setelah masuk ke usus kita, ia bisa seperti spons yang membungkus kolesterol berlebih agar tidak diserap tubuh, lalu membuangnya keluar melalui kotoran. Dengan demikian, kadar kolesterol dalam darah secara alami akan turun. Asam lemak tak jenuh. Mengawal, kacang hitam juga mengandung asam linoleat dan asam linolenat, lemak baik yang mampu menurunkan kekentalan darah, mencegah pembentukan gumpalan darah trombosis, ibarat melakukan perawatan pada pembuluh darah, melindungi dinding pembuluh darah, dan mencegah aterosklerosis pengerasan arteri. Ada data penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang rutin mengonsumsi kacang hitam bertahun-tahun, kadar kolesterol dan trigliserida dalam darahnya jauh lebih rendah dibandingkan orang yang jarang memakannya. Risiko terkena penyakit jantung juga turun hampir 30%. Jadi, bagi teman-teman lansia dan mereka yang berisiko sakit jantung, memperbanyak makan kacang hitam adalah metode perawatan kesehatan yang ekonomis dan efektif. Khasiat keempat, penjaga super melawan penuaan. Siapa yang tidak ingin menua dengan lambat dan hidup lebih lama? Kacang hitam adalah penjaga super kita dalam melawan penuaan. Di dalamnya terdapat 2 zat antioksidan yang sangat hebat, antosianin dan isoflavon. Antosianin ini utamanya tersembunyi di kulit hitam kacang. Seberapa kuat kemampuan antioksidannya? 20 kali lipat vitamin C dan 50 kali lipat vitamin E. Ia bisa berpatroli di seluruh tubuh kita seperti polisi, menangkap dan memusnahkan penjahat perusak sel yaitu radikal bebas. Dengan begitu, sel kita tidak mudah rusak, kecepatan penuaan melambat, dan banyak penyakit kronis bisa ditangkis di luar pintu. Isoflavon juga merupakan ahli antioksidan, mampu mengatur metabolisme sel dan melindungi sel dari kerusakan. Jika rutin mengonsumsi kacang hitam, pasukan antioksidan dalam tubuh kita akan bertambah kuat. Kemampuan pertahanan seluruh tubuh meningkat, dan secara alami Anda akan terlihat lebih muda, lebih berenergi, serta selangkah lebih dekat menuju tujuan umur panjang. Khasiat kelima, melancarkan pencernaan, mencegah sembelit. Kita tadi sudah bahas bahwa serat pangan dalam kacang hitam bisa menurunkan kolesterol. Sebenarnya, ia punya kegunaan besar lain, melancarkan pencernaan dan mengatasi masalah sembelit. Serat pangan ini bisa menambah volume kotoran, membuatnya menjadi lunak, sekaligus merangsang pergerakan usus. Ibarat memasang alat pendorong di usus,
kotoran pun bisa keluar dengan mudah. Tidak hanya itu, serat juga merupakan makanan bagi bakteri baik di usus kita, membantu pertumbuhan flora yang menguntungkan, dan menjaga keseimbangan kesehatan lingkungan usus. Sekarang banyak orang mengalami sembelit karena makan terlalu halus atau kurang olahraga. Jika Anda punya masalah ini, cobalah tambahkan kacang hitam dalam diet Anda. Ada penelitian yang menemukan bahwa pada sekelompok orang yang menderita sembelit, setelah rutin makan kacang hitam dalam jumlah cukup selama beberapa waktu, sekitar 70% dari mereka kondisi buang air besarnya membaik secara signifikan. Setelah bicara kelebihannya, kita juga harus bicara kekurangannya. Efek samping kacang hitam. Segala sesuatu yang baik pasti ada batasnya. Meskipun kacang hitam bernutrisi, jika dimakan dengan cara yang salah atau oleh kelompok orang tertentu, bisa menimbulkan ketidaknyamanan. 3 efek samping kacang hitam. Dapat menyebabkan ketidaknyamanan lambung. Kacang hitam memang bagus, tapi mengandung banyak serat pangan dan sejenis zat bernama oligosakarida. Bagi teman-teman yang fungsi lambungnya lemah, misalnya punya tukak lambung, tukak usus 12 jari, atau sering gangguan pencernaan, makan terlalu banyak kacang hitam sekaligus bisa mengiritasi selaput lendir lambung dan usus, menyebabkan sekresi asam lambung berlebih, sakit perut, kembung, dan asam lambung naik. Selain itu, oligosakarida saat diurai oleh bakteri di usus akan menghasilkan banyak gas. Jadi Anda mungkin merasa perut kembung dan sering ingin buang angin. Data klinis menunjukkan bahwa sekitar 10% hingga 15% orang yang berobat karena gangguan pencernaan akibat salah makan. Penyebabnya adalah terlalu banyak makan makanan kaya serat dan oligosakarida, salah satunya kacang hitam. Jadi, teman-teman yang lambungnya kurang baik, makanlah sedikit saja sekadar mencicipi, kontrol jumlahnya, jangan menambah beban lambung. Dapat memengaruhi penyerapan protein. Di dalam kacang hitam ada zat bernama penghambat tripsin. Apa ini? Tubuh kita punya enzim tripsin yang khusus mencerna protein. Penghambat ini, sesuai namanya, akan menekan aktivitas enzim tripsin. Jika kita makan terlalu banyak kacang hitam sekaligus, penghambat ini akan keluar mengganggu, membuat tripsin tidak bisa bekerja dengan baik. Akibatnya, kemampuan kita mencerna dan menyerap protein akan menurun. Bagi mereka yang sedang fitness dan butuh banyak protein, atau orang sakit yang butuh asupan protein, ini kurang baik dan bisa menjadi kontraproduktif. Jadi ingat, jumlah yang pas adalah kuncinya. Sedikit orang bisa mengalami alergi. Gejala alergi bisa berupa kulit gatal, muncul ruam merah, mulut dan tenggorokan terasa perih atau bengkak, bahkan bisa memengaruhi pernapasan, menyebabkan batuk, sesak napas. Pada kasus yang sangat jarang, bisa terjadi syok anafilaksis yang sangat berbahaya. Jadi, jika setelah makan kacang hitam, Anda mengalami gejala-gejala tersebut walau sedikit, segera berhenti makan dan periksa ke dokter. Terutama saat pertama kali memberikan kacang hitam pada anak-anak atau Anda baru pertama kali mencobanya, sebaiknya makan 1,2 butir dulu dan observasi setengah hari apakah ada reaksi tidak nyaman. Utamakan keselamatan. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara makan kacang hitam agar aman dan nutrisinya terserap maksimal? Saya, Dr. Budi Hartono, merekomendasikan beberapa cara makan yang bernutrisi sekaligus lezat. Cara 1, susu kedelai hitam. Susu kacang hitam. Membuat susu kacang adalah salah satu cara paling efisien menyerap nutrisi kacang hitam. Caranya, rendam kacang hitam dengan air bersih selama 6-8 jam sebelumnya. Biarkan sampai minum air yang cukup dan menjadi gemuk. Lalu masukkan kacang yang sudah direndam ke dalam mesin pembuat susu kedelai atau blender. Tambahkan air secukupnya dan tekan tombol. Selama proses penggilingan, protein, vitamin, dan mineral dalam kacang hitam akan larut sepenuhnya ke dalam cairan susu, sehingga sangat mudah diserap tubuh manusia. Agar rasa dan nutrisinya makin mantap, saat memblender, Anda bisa menambahkan beberapa butir kurma merah angco, sejumput goji berry kecil, atau 1 sendok wijen hitam. Kurma merah menambah qi dan darah, goji berry menutrisi hati dan ginjal serta bagus untuk mata, wijen hitam juga menutrisi hati dan ginjal serta melembabkan organ dalam. Kombinasi ini tidak hanya membuat rasanya lebih harum dan kental, tapi efek toniknya juga berlipat ganda. Minum secangkir susu kacang hitam hangat setiap pagi rasanya sangat nyaman.
Cara 2, bubur kacang hitam. Sarapan bergizi yang menghangatkan lambung dan tubuh. Kacang hitam yang dimasak menjadi bubur sangat ramah bagi limpa dan lambung. Teksturnya lembut, nutrisinya kaya. Caranya, cuci bersih kacang hitam, rendam 3,4 jam. Cuci beras sampai bersih. Masukkan kacang hitam yang sudah direndam dan beras ke dalam panci, tambahkan air. Masak dengan api besar sampai mendidih, lalu kecilkan api dan masak perlahan. Masak sampai kacang dan beras menjadi lunak dan merekah, buburnya mengental. Sebelum diangkat, sesuaikan selera dengan menambahkan gula batu, gula merah, atau madu. Manfaatnya, nutrisi kacang hitam dan beras menyatu lebih mudah dicerna. Bubur sendiri bisa menyehatkan limpa dan lambung. Kombinasi ini melengkapi nutrisi sekaligus melindungi usus dan lambung, terutama saat cuaca dingin. Semangkuk di pagi hari menghangatkan dari dalam hingga luar. Cara 3. Kaki babi rebus kacang hitam. Hidangan berat untuk kecantikan dan awet muda. Ini adalah hidangan besar yang lengkap warna, aroma, dan rasanya. Bisa menyehatkan tubuh sekaligus mempercantik kulit. Caranya, rendam kacang hitam sebelumnya, minta penjual memotong kaki babi menjadi potongan kecil, cuci bersih di rumah, lalu rebus sebentar dengan air mendidih untuk membuang darah kotor dan bau amis. Masukkan sedikit minyak di wajan, tumis beberapa irisan jahe dan potongan daun bawang sampai harum. Masukkan kaki babi dan tumis hingga permukaannya agak keemasan. Selanjutnya, masukkan kacang hitam yang sudah direndam, tambahkan air bersih hingga merendam semua bahan. Masak dengan api besar sampai mendidih, lalu kecilkan api dan rebus perlahan selama 1,5 sampai 2 jam. Rebus sampai kaki babi mudah ditusuk sumpit dan kacang hitam menjadi empuk, kuahnya mengental. Terakhir, tambahkan garam, kecap asin, dan arak masak opsional sesuai selera secukupnya. Manfaatnya, hidangan ini mengandung berbagai nutrisi kacang hitam dan kolagen melimpah dari kaki babi, sangat bagus untuk kulit. Bisa menutrisi yang ginjal dan yin darah, serta melembabkan kekeringan. Bagi teman wanita, sering makan ini bisa mempercantik wajah, sekaligus menambah energi tubuh. Selain cara di atas, ada beberapa cara rumahan yang juga praktis. Rebus air langsung, ini paling sederhana. Masukkan kacang hitam yang sudah dicuci ke panci, tambah air, rebus sampai matang sekitar 30,40 menit. Saat merebus bisa tambah sedikit garam atau gula. Ini mempertahankan rasa asli kacang hitam secara maksimal. Setelah matang bisa jadi camilan atau dicampur salad, yogurt. Kekurangannya teksturnya agak keras. Mungkin agak sulit bagi yang giginya kurang kuat. Membuat kecambah kacang hitam. Rendam kacang hitam lebih dari setengah hari. Tiriskan, taruh di wadah yang bisa meniriskan air. Siram air pagi dan sore agar tetap lembab. Setelah 3,5 hari, kecambah hitam segar akan tumbuh. Kandungan vitamin C pada kecambah lebih tinggi, rasanya segar, bisa untuk tumisan atau lalapan. Kacang hitam rendam cuka. Ini tradisi lama. Cuci bersih kacang hitam, keringkan. Sangrai di wajan tanpa minyak dengan api kecil, sangrai sampai kulit kacang retak dan tercium aroma kacang. Masukkan kacang sangrai ke toples kaca bersih, tuangkan cuka tua cuka hitam, cuka beras sampai merendam kacang. Tutup rapat. Simpan di tempat sejuk selama 1,2 minggu, lalu siap dimakan. Manfaatnya, membantu melepaskan nutrisi kacang hitam lebih baik, serta menambah nafsu makan dan melancarkan pencernaan. Makanlah beberapa butir setiap hari, tapi teman-teman yang asam lambungnya tinggi harus membatasi. Poin penting, bagaimana cara makan kacang hitam agar efek menutrisi ginjal paling maksimal. Jika tujuan utama Anda makan kacang hitam adalah untuk ginjal, saya rekomendasikan beberapa resep kombinasi yang kuat. Resep ginjal 1, sup kacang hitam, kenari, dan ginjal babi. Bahan, kacang hitam 30 gram, kenari, walnut 3 butir, ginjal babi 1 buah, jahe beberapa iris. Caranya, rendam kacang hitam. Pecahkan kenari, ambil isinya. Cuci bersih ginjal babi, belah tengah, buang selaput putih di dalamnya ini wajib, sumber bau pesing. Iris tipis ginjal. Rebus air, masukkan kacang hitam, kenari, dan jahe, rebus setengah jam, lalu masukkan irisan ginjal,
rebus lagi 10,15 menit. Begitu ginjal matang dan menggulung, segera matikan api. Tambah garam secukupnya. Khasiat kacang hitam menutrisi ginjal, kenari menguatkan ginjal babi bekerja dengan prinsip memakan organ untuk menutrisi organ. Ketiganya digabung, efeknya makin mantap. Sangat membantu gejala ginjal seperti pinggang pegal, pusing, dan telinga berdenging. Resep ginjal 2. Bubur kacang hitam, goji berry. Bahan: kacang hitam 30 gram, goji berry kecil 15 gram, beras 50 gram. Caranya mirip dengan bubur kacang hitam biasa. Bedanya, saat bubur hampir matang, taburkan goji berry yang sudah dicuci, masak lagi 5,10 menit. Khasiat, goji berry juga bagus untuk hati, ginjal, dan mata. Dipadu kacang hitam, efek ginjalnya berlipat. Bubur ini sangat lembut, cocok untuk konsumsi jangka panjang. Resep ginjal 3, pasta wijen hitam, kacang hitam. Bahan: kacang hitam dan wijen hitam. Perbandingan 1,1. Caranya, sangrai kacang hitam dan wijen hitam secara terpisah dengan api kecil sampai matang dan harum. Masukkan keduanya ke blender, food processor, tambah gula batu dan air hangat secukupnya. Blender sampai jadi pasta halus. Khasiat, hitam masuk ke ginjal. Kacang hitam tambah wijen hitam adalah aliansi hitam. Efek menutrisi ginjal dan mengisi zinc esensi sangat bagus. Juga bisa melancarkan buang air besar. Semangkuk setiap pagi, kental dan bergizi. Terakhir, mari kita jawab 2 pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Pertanyaan 1. Bolehkah kacang hitam dimakan setiap hari? Secara umum, bagi orang dewasa yang sehat, boleh dimakan setiap hari dalam jumlah wajar. Kacang hitam adalah barang bagus. Makan sedikit setiap hari memberi banyak manfaat. Tapi kuncinya adalah jumlah yang wajar. Jangan karena bagus lalu makan gila-gilaan, itu malah bikin masalah lambung seperti yang kita bahas tadi. Selain itu, jika Anda sedang minum obat khusus, misalnya obat pengencer darah seperti warfarin, sebaiknya tanya dokter dulu sebelum makan kacang hitam, karena kandungan vitamin K di dalamnya bisa memengaruhi efek obat. Pertanyaan 2. Berapa jumlah yang pas setiap hari? Bagi orang dewasa sehat, 30-50 gram per hari adalah jumlah yang cukup pas. Seberapa banyak itu? Kira-kira segenggam kecil tangan kita, itulah sekitar 30,50 gram. Anda bisa membaginya dalam sehari. Misal pagi, minum segelas susu kacang dari 30 gram kacang, atau malam makan semangkuk bubur dengan 30 gram kacang. Itu pilihan bagus. Bagi anak-anak dan teman lansia yang pencernaannya lemah, jumlahnya harus dikurangi lagi. Sekitar 15-30 gram sehari sudah cukup. Bisa mulai dari jumlah lebih sedikit, misal belasan gram, lihat reaksi tubuh, kalau aman baru tambah perlahan. Ingat, sebaik apapun makanannya, harus dikombinasikan secara seimbang dan dikonsumsi wajar agar nilainya maksimal. Baiklah, rahasia kesehatan kacang hitam kita bahas sampai di sini. Mulai dari manfaat, efek samping, cara makan, resep khusus ginjal, hingga takaran harian, saya yakin Anda sudah sangat paham. Di akhir video ada 5 poin peringatan khusus untuk teman-teman lansia. Harus dimasak sampai empuk dan matang. Fungsi pencernaan lansia tidak sekuat anak muda. Jadi, makan kacang hitam, baik direbus atau di stup, harus dimasak lebih lama sampai benar-benar lunak dan hancur, agar mudah dicerna dan nutrisinya terserap. Mulai dari 1 sendok kecil. Jika Anda sebelumnya jarang makan kacang hitam, jangan terburu-buru. Mulailah dari jumlah sedikit. Misalnya, masukkan belasan butir saja ke dalam bubur nasi. Biarkan tubuh beradaptasi perlahan. Kalau terasa nyaman, baru tambah perlahan. Tubuh adalah lampu sinyal terbaik. Selalu perhatikan reaksi tubuh Anda. Jika setelah makan terasa kembung, asam lambung naik, atau tidak bisa mencerna, berarti jumlahnya mungkin kebanyakan atau cara masaknya belum cocok untuk Anda sementara ini. Segera sesuaikan, sedikit demi sedikit. Lebih penting daripada makan kenyang sekali. Kesehatan adalah soal ketekunan. Daripada sekali makan semangkuk besar, lebih baik makan segenggam kecil tapi rutin setiap hari. Ini aman, tanpa beban, dan efeknya justru lebih baik.
jika ada kondisi khusus. Tanya dokter. Jika Anda sudah punya penyakit lambung, penyakit ginjal, atau masalah kesehatan kronis lainnya, atau sedang rutin minum obat tertentu, sebelum memasukkan kacang hitam ke menu harian, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter Anda. Ini cara paling aman dan menenangkan. Singkatnya, kacang hitam adalah permata. Kuncinya ada pada bisa makan dan pandai makan. Semoga konten hari ini membantu Anda mengonsumsi permata meja makan ini dengan benar dan baik, menjadikannya asisten andal di jalan kesehatan Anda. Baiklah, sekian berbagi kita hari ini. Jika konten hari ini benar-benar membantu Anda, jangan pelit untuk membagikannya kepada teman-teman yang membutuhkan. Kami juga menyambut Anda untuk berbagi cara Anda makan kacang hitam atau pengalaman Anda tentang kacang hitam di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya bersama Saluran Sehat di Hari Tua dan saya, Dr. Budi Hartono.